Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat karakter 3 dimensi dan tentunya memakai software atau menggunakan software Blender. Oke, dan langsung saja kita mulai untuk membuat objek 3 dimensi. Untuk membuat objek 3 dimensi, pastikan kita sudah siapkan file blueprint dari karakter yang ingin kita buat, ya, yaitu, dan ini minimal tampak depan dan tampak belakang. Minimal tampak depan dan tampak samping, depan dan samping. Oke ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan gambar karakter blueprint tadi, dan ini cube-nya kita hapus saja. Cara masukkan gambar blueprint tadi atau gambar referensi tadi, kita tekan Shift A, ya, kemudian pilih image reference, kemudian blueprint. Oh ya, saya lupa. Sebelum kita masukkan gambar blueprint tadi, pastikan kita view-nya sudah rubah ke view front ketika ingin masukkan gambar blueprint yang tampak depan. Jadi pastikan sudah view front seperti ini, pilih image reference, masukkan gambar blueprintnya. Oke, seperti ini. Geser di sini. Enggak, geser di sini. Oke, setelah itu kita tambah samping, ya. Kita tambahkan juga Shift A, image reference, masukkan yang samping. Oke. Ya, sudah seperti ini. Setelah itu kita tinggal mulai membuat objek atau karakter 3 dimensinya. Nah, sebelum mulai, pastikan ini juga alangkah baiknya kita lock dulu saja gambarnya supaya ini tidak geser-geser, karena kalau ini tergeser-geser nanti objeknya jadi acuannya jadi ambiar, ya, karena acuannya malah tergeser, gambar referensinya jadi tergeser. Maka kita pastikan ini unselectable dulu, ya, dengan cara klik ini. Kita sortir di sini di outliner, ya, ini pilih ini selectable. Oke, setelah itu yang ini empty, ini unselectable, yang ini juga unselectable. Oke, sekarang ini sudah tidak bisa di select, ya, sehingga ini aman dari geser-geser. Oke, selanjutnya untuk membuat karakter ini kita pilih saja, kita awali saja yang bagian yang paling mudah, ya. Bagian yang paling mudah itu mana dari sebuah karakter? Pastinya selain kepala. Kepala dan wajah itu bagian yang paling sulit dalam sebuah modeling karakter. Maka kita pilih yang saya awali yang kaosnya dulu, t-shirtnya dulu, sama tangan gitu, ya. Kita mulai dari sini dulu, dari yang tengah. Oke. Nah, untuk membuat kaos kita pilih objek dasar yang ada di Blender ini, objek yang kira-kira mirip bentuknya dengan kaos, paling mirip. Shift A, klik mesh, pilih yang paling mirip, dan saya kira silinder, ya. Oke, silinder. Kemudian vertexnya kita kurangi, tidak usah 32, cukup 8 saja. Ya, kenapa 8? Kenapa? Ya, yang penting kenapa kok 8? Ya, yang jelas ini sebenarnya tidak ada acuan tertentu, cuman untuk kasus ini lebih enak pakai 8. Nanti teman-teman akan tahu sendiri setelah mengikuti video ini sampai selesai mengapa kok 8. Yang jelas jangan banyak-banyak, ya. Oke. Setelah itu kita view front, tempatkan ini tepat di di bagian kaos.
dan ini terlalu besar, kita perkecil. Oke, supaya gambarnya terlihat tidak tertutup silinder ini bisa kita aktifkan X-ray-nya ya, atau tampilkan saja dalam kondisi wireframe. Oke, kita perkecil ya, kita drag ke bawah, perkecil sedikit. Oke ya, jadi ini acuan, terserah teman-teman mau benar-benar mirip banget atau ya yang penting mendekati referensi. Kalau saya biasanya yang penting mendekati saja sudah cukup ya. Oke, selanjutnya ini kita tinggikan, kita masuk ke edit mode ya. Kita saya aktifkan screen cascade-nya dulu. Oke. Supaya apa? Supaya apa yang saya select ini terlihat di monitor front. Oke, saya tekan A dua kali supaya unselect, tekan B, seleksi sini, drag. Ya, gini. Oke ya. Oke, setelah itu yang tengah ini juga perlu kita tambahkan segmen. Oke, 4 cukup ya, 4 aja dulu. Oke, tekan B lagi, selanjutnya kita geser. Saya pakai ini ya. Oke, B lagi, B lagi, kita turunkan. Ya, B lagi, naikkan dikit. Oke, dan ini ya. Oke, tampak depan sudah, untuk dasarnya sudah seperti ini cukup ya, tidak perlu detail dulu. Kita pindah ke tampak samping, tampak left, dan ternyata ini tidak sama ya, posisinya ternyata belum sama. Kita kembali ke objek mode dulu, kita geser ke sini. Oke, setelah itu kita samakan seperti tadi, masuk ke edit mode. Oke ya, jadi selanjutnya seperti itu teman-teman, bisa bisa dikembangkan sendiri.
Oke, seperti ini. Ya, selanjutnya tampak front lagi. Selanjutnya kita selanjutnya tinggal membuat lengannya dan tangannya ya. Dan karena lengan kanan dan kiri nanti harusnya sama, maka kita hanya perlu membuat satu lengan saja. Untuk yang sisi yang satunya kita pastikan nanti dia bisa tercopy otomatis ya. Maka dari itu ini saya select separuh, kemudian saya delete. Oke, dan dan ini tidak terpotong yang bawah ya, karena memang yang di bawah ini hanya satu face gitu ya, jadi tidak bisa dipotong. Maka dari itu kita perlu potong pakai pisau, tekan K, Nave, klik ujung sini, tekan spasi, klik ini, delete. Atas juga sama, tekan K, spasi, shift, klik ini, shift paste ya, delete. Oke, setelah itu kembali ke objek mode, kemudian kita tambahkan ini, saya ke solid saja. Oke, kita tambahkan satu modifier di sini, yaitu mirror. Nah, seperti itu. Setelah kita tambahkan modifier mirror seperti ini, ketika kita masuk ke edit mode ya, ketika sisi sini kita gerakkan, nah, sisi yang satunya ikut bergerak. Oke, seperti itu ya, mirror ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buat lengan. Nah, untuk lengan ini kita masih perlu tambahan satu segmen lagi di sini. Oke, dan selanjutnya kita select 4 face ini, tekan extrude ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat ini jadi melingkar dengan cara klik di sini. Sorry. Ya, pilih yang edit, loop tools. Nah, perlu teman-teman perhatikan, untuk loop tools ini dia tidak langsung muncul default ya, muncul di Blender, karena ini merupakan add-on tambahan ya. Jadi kalau teman-teman menginginkan ini loop tool ini muncul, teman-teman bisa klik edit, kemudian preference. Di sini pilih loop, cari loop, tulis loop tool ya. Nah, ini masuk loop tool, silahkan dicentang, dia akan muncul nanti. Oke, setelah loop tool ini kita bisa ini klik flatten, dia flat, kemudian klik circle, dia bulat. Oke ya. Nah, setelah ini perkecil ya. Kita bisa cek tampak depan, aktifkan X-ray, geser ke bawah ya, putar, perbesar, geser ke bawah lagi ya. Ini silahkan nanti teman-teman bisa explore sendiri ya, bagaimana bagusnya, apakah perlu tambahan segmen atau apa tidak. Saya kira teman-teman bisa mengira-ngira sendiri. Oke, tekan E lagi, extrude. Ya, seperti itu teman-teman. Sangat mudah sekali kan? Ya, ini kurang dikit. Ya, ini bentuknya ketika kita cek dalam view solid ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita tinggal geser sedikit-sedikit ini ya. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita buat tangan. Kita buat bagian tangan. Seleksi face, keempat face ini kita seleksi. Nah, untuk tangan ini sebenarnya terserah teman-teman mau dijadikan satu sama baju atau kaos ini, atau
objek sendiri gitu ya. Tapi kalau nanti mau dibuat animasi mungkin lebih enak jadikan satu saja. Oke, ini jadi satu saja ya. Oke, ini saya tambahkan insert. Oke, di sini. Oke, extrude masuk ke dalam. Tambahkan insert lagi kecil. Oke. Ya. Setelah ini kita tambah front saja. X-ray-nya aktifkan. Extrude. Iya, seperti itu kira-kira. Lagi atau extrude. Ya. Lagi. Lagi. Perkecil. Lagi di sini. Lagi. Atau sudah. Sampai sini saja untuk lengannya. Selanjutnya tinggal membuat objek telapak tangan. Nanti ini kalau kurang oke bisa kita koreksi belakangan ya. Oke, selanjutnya kita buat objek tangan, kita X-ray-nya matikan. Oke, pertama kita buat area jempol dulu. Ini saya extrude lagi. Jempol ini kira-kira 2 ini cukup. Kita extrude. Oke. Kemudian kita putar, rotation koordinat Z. Diperkecil. Oke. Rotation lagi koordinat Z. Maju dikit. Extrude lagi. Perkecil. Putar koordinat Z ya. Ya. Oke ya, seperti itu. Ini kita edit sedikit. Ini juga sama. Ya. Seperti itu kira-kira. Nanti silahkan dieksplor sendiri ya, silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Oh ya, ini kurang tebel ya, kurang tebel. X-ray-nya saya aktifkan coba. Oke. Oke, biarkan seperti ini dulu. Kita langsung lanjutkan ke yang jari yang lain. Nanti yang ibu jari atau jempolnya ini bisa sambil jalan lagi. Oke, untuk yang jari yang lain kita ya, ini saya geser dulu.
Kita akan manfaatkan ini ya. Ya, oke, ini kita bridge dulu. Kita bevel dulu, Ctrl B. Ctrl B. Ya, kemudian tambahkan satu segmen di sini. Selanjutnya kita extrude di sini. Oke, seperti itu teman-teman kira-kira. Ya, oke, terus ya, kita awali dari sini, kita klik ini ya. Kemudian extrude. Terus di flatten circle. Ya. Oke, kita naikkan, geser sini. Oke, kemudian kita extrude. Satu, kecil dikit. It's. Oke, sorry, ini kurang naik. Extrude, kecilkan dikit, extrude lagi, kecilkan dikit, extrude lagi, kecilkan dikit. Select more, select more, select more. Oke, kita putar dikit. Ya, Shift D, duplicate, Shift D, Shift D. Oke. Oke ya, selanjutnya ini kita sambungkan. Kita delete, face, terus select, klik ini, di kanan bridge edge loop ya. Dan demikian halnya yang lainnya. Ini delete, paste, select, ya, alt shift di kanan bridge edge loop, dan ini juga sama. Delete, paste, ya, ini klik, dan ini alt shift klik kanan bridge edge loop. Iya, seperti itu. Ya, mungkin belum menarik tampilannya. Selanjutnya kita perlu edit lagi yang lebih lanjut ya. Nah, ini saya nggak pakai keyboard komputer ini. Iya.
ini kita perkecil lagi ya. Sepertinya jarinya terlalu besar. Oke. Ya, oke, seperti ini dulu. Ini tak saya lihat dari tampak top sekarang. Kita view ya. Kita pilih vertex. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita coba lihat versi solid. Iya, kira-kira cukup. Selanjutnya tinggal nanti silahkan bisa diperdetail sendiri, berdetail mana yang perlu kita geser-geser vertexnya. Oke, selanjutnya untuk memunculkan supaya ini tampil lebih halus ya, kita bisa tambahkan di sini kita kembali ke object mode dulu, tambahkan modifier namanya subdivision surface. Oke, sehingga ini jadi halus ya, halus, dan ada sedikit sentuhan di sini mungkin ya, poly di sini saya tambahkan sini ya. Ini juga sama, kita tambahkan segmen, kemudian kita pepetkan ke sini ya, kita tampilkan ke sini supaya tidak ketarik. Jadi ketika di subdivision surface itu segmennya seolah-olah tertarik gitu, jadi terlihat halus. Oke, seperti itu dulu untuk sesi pertama membuat karakter 3 dimensi ya, semoga
paham dan tentunya bisa mengembangkan ini sendiri. Oke, seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum.